Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini, aku mau ajak kalian semua terbang ke salah satu sudut terindah di Indonesia, yaitu Gorontalo. Kenapa Gorontalo? Karena di sana ada sebuah tradisi yang luar biasa magis dan spektakuler, namanya Tumbilo Tohe. Mungkin beberapa dari kalian baru pertama kali dengar kan? Nah, siap-siap terpukau ya, karena setelah ini, kalian pasti bakal memasukkan Gorontalo ke dalam daftar destinasi impian kalian. Yuk, kita gali lebih dalam, apa itu Tumbilo Tohe? Secara harfiah, Tumbilo Tohe itu artinya menyalakan lampu. Dan ini bukan sekadar menyalakan lampu biasa, teman-teman. Ini adalah tradisi menyalakan jutaan lampu tradisional yang mengubah seluruh provinsi Gorontalo menjadi lautan cahaya. Kapan sih tradisi ini berlangsung? Tumbilo Tohe dirayakan pada 3 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi, bayangkan, di malam ke-27, 28, dan 29 Ramadan, saat umat muslim bersiap menyambut hari kemenangan, Gorontalo akan bersinar terang benderang. Bukan oleh lampu listrik, tapi oleh cahaya hangat dari jutaan lampu minyak. Ini adalah cara masyarakat Gorontalo mengekspresikan rasa syukur mereka atas berkah Ramadan dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Tradisi ini punya sejarah yang panjang banget loh. Sudah ada sejak abad ke-15. Jauh sebelum listrik masuk ke Gorontalo, para leluhur sudah memulai tradisi ini. Awalnya, fungsi lampu-lampu ini sangat praktis. Cahayanya menerangi jalan bagi orang-orang yang mau pergi ke masjid di malam hari untuk menunaikan salat tarawih, itikaf, atau membayar zakat fitrah. Gelapnya malam, jadi tidak lagi menjadi halangan untuk beribadah. Tapi seiring berjalannya waktu, maknanya menjadi jauh lebih dalam. Cahaya dari lampu-lampu Tumbilo Tohe ini menjadi simbol pencerahan dan harapan. Setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan hawa nafsu, dan memperbanyak ibadah, cahaya ini melambangkan kembalinya kita ke fitrah, ke kondisi hati yang bersih, suci, dan terang benderang, siap menyambut hari kemenangan. Jadi, setiap nyala api itu bukan cuma penerang fisik, tapi juga penerang jiwa. Kalian pasti penasaran, lampunya terbuat dari apa sih? Kok bisa sampai jutaan jumlahnya? Nah, inilah bagian yang bikin Tumbilo Tohe begitu otentik dan unik. Lampu-lampu ini dibuat secara tradisional dan sederhana. Dulu sekali, wadah lampunya menggunakan bahan-bahan alam seperti tempurung kelapa, atau bahkan kulit pepaya yang dikeringkan. Sekarang, untuk kepraktisan, banyak yang menggunakan botol-botol bekas. Jadi ada unsur daur ulangnya juga. Untuk bahan bakarnya, yang paling asli dan tradisional adalah minyak kelapa murni. Bisa dibayangkan wanginya, aroma kelapa yang terbakar menciptakan suasana yang khas dan menenangkan. Namun, karena harga minyak kelapa sekarang cukup mahal, banyak masyarakat yang beralih menggunakan minyak tanah. Sumbu lampunya pun sederhana. Biasanya terbuat dari gulungan kapas atau sobekan kain kecil. Semuanya benar-benar buatan tangan, penuh dengan kearifan lokal. Yang membuat festival ini jadi sebuah karya seni raksasa adalah cara masyarakat menyusun lampu-lampunya. Lampu-lampu ini tidak diletakkan asal-asalan, tapi ditata dengan sangat kreatif dan artistik. Ada yang namanya alikusu, yaitu sebuah kerangka besar yang terbuat dari bambu. Kerangka ini kemudian dihias dengan janur kuning, tunas pisang, dan batang tebu, lalu lampu-lampu minyak digantungkan di sana. Biasanya alikusu ini didirikan di depan rumah, di gerbang desa, atau di halaman masjid. Setiap hiasannya punya makna loh. Janur kuning melambangkan kebahagiaan dan kemeriahan menyambut Lebaran. Tunas pisang yang terus tumbuh melambangkan harapan akan kehidupan baru yang lebih baik setelah Ramadan. Dan tebu, dengan rasanya yang manis, menjadi simbol harapan agar hubungan antar sesama selalu manis dan rukun. Di area yang lebih luas seperti lapangan atau persawahan, kreativitas masyarakat semakin tak terbatas. Mereka bisa menyusun ribuan lampu hingga membentuk gambar-gambar yang sangat besar dan indah. Ada yang membentuk kubah masjid yang megah, kaligrafi Arab dengan lafaz Allah atau Muhammad, hingga gambar kitab suci Al-Quran yang terbuka. Coba deh kalian bayangkan, di tengah kegelapan malam, tiba-tiba muncul lukisan raksasa yang terbuat dari ribuan titik cahaya api. Ini benar-benar pemandangan yang spektakuler.
Seperti sebuah galeri seni cahaya di alam terbuka, setiap kampung seolah berlomba-lomba untuk membuat formasi lampu yang paling indah dan paling meriah. Puncak dari semua ini terjadi saat malam Tumbilotohe tiba. Ada sebuah tradisi unik di mana hampir seluruh warga Gorontalo akan memadamkan lampu listrik di luar rumah mereka. Jadi, lampu jalan, lampu teras, semua dimatikan. Sebagai gantinya, jutaan lampu minyak inilah yang mengambil alih peran penerangan. Hasilnya, seluruh kota, dari pesisir pantai hingga ke pelosok desa di perbukitan, bermandikan cahaya keemasan yang hangat dan magis. Rasanya seperti bintang-bintang di langit turun ke bumi dan berpesta bersama. Suasananya jadi sangat syahdu, sakral, sekaligus meriah. Tidak heran kalau banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, sengaja datang ke Gorontalo pada akhir Ramadan hanya untuk menyaksikan fenomena luar biasa ini. Ini adalah pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Ada satu fakta seru lagi nih tentang Tumbilotohe. Bagi masyarakat Gorontalo, perayaan Tumbilotohe ini dianggap sebagai cara untuk menyambut tamu agung, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Mereka percaya, semakin meriah mereka menyalakan lampu, semakin besar pula sukacita mereka dalam menyambut hari kemenangan. Saking meriahnya, terkadang suasana di malam Tumbilotohe itu jauh lebih ramai dan gegap gempita dibandingkan malam takbiran itu sendiri. Anak-anak berlarian di antara deretan lampu, para pemuda sibuk menjaga api agar tidak padam, dan orang tua duduk di teras sambil menikmati keindahan cahaya dan kebersamaan. Ini adalah pesta rakyat yang sesungguhnya. Jadi, teman-teman, Tumbilotohe itu jauh lebih dari sekadar festival lampu. Ini adalah perpaduan indah antara tradisi, seni, religi, dan kebersamaan. Ini adalah cerminan dari rasa syukur, harapan, dan semangat gotong royong masyarakat Gorontalo. Sebuah warisan budaya yang sangat berharga dan patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia. Semoga suatu hari nanti kita semua punya kesempatan untuk melihat langsung keajaiban malam Tumbilotohe di Gorontalo ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus menjelajahi keajaiban Indonesia bersama-sama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.